Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Halo Sobat Etnoscience, selamat datang di Etnovlog saya. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menjelajahi kehangatan dan kearifan lokal, yaitu minuman tradisional Wedang Telang. Wedang telang merupakan minuman khas Nusantara yang berasal dari bunga telang. Tumbuhan yang berwarna biru keunguan yang tak hanya cantik tetapi memiliki kaya akan khasiatnya. Dikenal sebagai antioksidan alami, wedang telang ini sering disajikan untuk menghangatkan tubuh sekaligus juga untuk menenangkan pikiran. Penasaran bagaimana proses pembuatannya secara tradisional? Ikuti perjalanan saya menuju ke Desa Zrahi yang berada di Kecamatan Gunung Lokal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Di pagi cerah Desa Jari, asap tipis naik perlahan, tersaji hangat di tangan ini, wedang telang penuh kenangan. Warnanya biru seindah langit, harumnya tenang hati yang penat, ramuan cinta dari Ibu Pertiwi, tradisi lama takkan lewat. Wedang telang, oh rasa damai, mengalir hangat sampai kalbu. Berikut ini adalah tanaman Dari Junyahi untuk dunia, cerita desa dalam tiap tegukmu. Di pagi cerah Desa Jari, asap tipis naik perlahan, tersaji hangat di tangan ini, wedang telang penuh kenangan. bahan-bahannya ini sudah kering. Ayo Mbak Nisa masukkan. Warnanya biru seindah langit, harumnya tenang hati yang penat, ramuan cinta dari Ibu Pertiwi, tradisi lama takkan lewat. Wedang telang, oh rasa damai, mengalir hangat sampai ke kalbu. Dari Junyahi untuk dunia, cerita desa dalam tiap tegukmu. Secangkir rasa membalut rindu. Di pagi
sisa jari, asap tipis naik perlahan, tersaji. Setelah ditambahkan perasan lemon, wedang telang yang awalnya berwarna biru perlahan berubah menjadi warna ungu. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pH. Warnanya biru seindah langit, harumnya tenang hati yang penat, ramuan cinta. Untuk menambahkan rasa manis, bisa ditambahkan dengan 1 sendok makan madu dan diaduk secara merata. Wedang telang, oh rasa damai, mengalir hangat sampai ke kalbu. Dari Junyahi untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ruzwa Hanisa. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Sekarang bisa diperkenalkan dulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Dia, beralamat di Desa Jerahi. Saat ini sedang memproduksi minuman-minuman herbal dan rempah sekaligus bunga-bunga. Gitu, Mbak Nisa. Untuk pendidikan terakhirnya, Pendidikan terakhir kebetulan pernah belajar di Bogor. lalu produk apa saja yang diproduksi oleh Rumah Gesang ini? Omah Gesang, kami memproduksi yang tadi sudah saya sebutkan, minuman herbal, utamanya dari rimpang, rempah-rempah, dan juga bunga telang. Terus ada juga dari bunga rosella, gitu. Ada juga dari kopi juga sih. Jadi kita memproduksi apa yang ada dan tumbuh di lingkungan kami, terutama di Desa Jerahi. Gitu. Untuk komposisi apa saja yang diperlukan untuk membuat wedang telang? Jadi wedang telang sendiri itu sebenarnya adalah wedang yang utamanya itu dari bunga telang, dan untuk campurannya itu bisa menyesuaikan dari selera kita. Kalau yang tadi kita bikin sama Mbak Nisa, itu kita campurkan dengan jahe, terus dengan serai, kita tambahkan dengan lemon, tambahkan juga madu, gitu. Dan juga tadi ada mahkota dewa. Oh iya, tadi ada mahkota dewa juga. Apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat wedang telang tadi itu hasil budidaya sendiri semuanya? Sebagian besar ya, itu budidaya kami sendiri, dan lain-lainnya itu dari tetangga kami. Karena di sini lingkungannya mendukung untuk ini ya, tumbuh suburnya rimpang, rempah, dan juga bunga-bunga seperti itu. Bagaimana cara mengolah bunga telang dan bahan lainnya setelah dipanen? Pengolahan bunga telang sendiri itu ada 2 macam ya kalau yang kami kerjakan. Yang pertama kita buat sebagai simplisia. Kalau simplisia sendiri itu adalah bahan basah yang kita keringkan untuk penyimpanan yang lebih lama, itu namanya simplisia. Kalau yang kedua kita jadikan serbuk, itu kita punya produk namanya jahe biru. Jahe biru itu campuran dari jahe dan juga bunga telang. Jadi
bunga telang sendiri itu fleksibel, bisa kita masukkan ke minuman apapun karena dia kan fungsinya sebagai pewarna ya. Tapi di samping itu selain sebagai pewarna itu juga manfaatnya luar biasa gitu. Yang diketahui Mbak Dia sendiri itu apa saja sih manfaat dari bunga telang? Selain saya memproduksi untuk dijual ya, jadi saya juga mengkonsumsinya. Semua produk itu saya konsumsi dan saya rasakan manfaatnya. Jadi ketika ada yang bertanya, saya bisa menjelaskan kalau bunga telang itu sendiri lebih ke tinggi antioksidan. Jadi misal kita ini ya sebagai detox, makan makanan yang kurang sehat atau kita sering terpapar dengan polusi-polusi, nah itu bisa sebagai detoksifikasi dan rasanya juga netral gitu kan. Kita bisa kombinasikan dengan lemon, dengan madu, jadi itu rasanya bisa menyesuaikan dengan selera kita gitu. Lalu untuk proses penjemuran pada saat pembuatan wedang telang itu tadi kan menggunakan bahan-bahan yang kering, itu berapa lama kira-kira? Kalau pengeringan, kalau pas cuacanya mendukung itu biasanya 2-3 hari. Jadi kalau mau bikin wedang itu sebenarnya segar itu lebih bagus. Cuma ada kondisi tertentu bahan-bahan itu harus dikeringkan untuk penyimpanan yang lebih lama gitu sih. Mengapa bunga telang bisa berwarna biru? Menurut pandangan Mbak Dia sendiri? Bukan menurut pandangan saya, tapi memang takdirnya dia tuh punya zat warna berwarna biru gitu sih. Dan itu zat antosianin itu spektrum warna itu juga punya zat antosianin itu spektrum warna itu juga punya apa ya istilahnya semacam kita bisa mendeteksi ketika ada warna biru itu berarti vitamin apa yang terkandung di dalamnya. Nah biasanya warna biru itu tinggi dengan vitamin A, vitamin C itu juga tinggi. Seperti halnya wortel dan lain sebagainya itu kan ada spektrum warnanya ya. Wortel pun itu nggak hanya warnanya orange, ada banyak loh spektrum warna wortel, cuma yang kita familiar ya warnanya orange gitu. Setelah tadi membuat wedang telang bersama, tadi kan setelah diseduh itu berubah menjadi biru warnanya. Namun setelah diberi perasan lemon, mengapa kok bisa berwarna menjadi ungu? Itu sebenarnya ada reaksi kimia ya dari zat warna bunga telang dan asam, dan itu nggak hanya dari lemon sih. Misal kita tambahkan cuka atau kita tambahkan asam atau sesuatu yang sifatnya masam, dia akan berubah warna dari biru ke ungu bahkan berwarna pink tergantung konsentrasi asam. Nah nanti lebih detailnya mungkin nanti saya keliru menjawab secara detail, itu ada reaksi kimia yang bisa menjabarkan kenapa kok warnanya seperti itu, nanti bisa dicek di jurnal tentang bunga telang itu sendiri tuh. Baik, mungkin itu saja untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih Mbak Dia telah menjadi narasumber saya. Mungkin itu saja saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terdapat air rebusan bunga telang. Awalnya berwarna biru, dan ini adalah jeruk, ini adalah kertas lakmus. Pertama kita akan menguji air rebusan bunga telang.
pertama, kita akan menguji air rebusan telang tanpa menggunakan jeruk. Awalnya berwarna biru ya. Dan yang ini kita akan tambahkan perasan jeruk. Awalnya berwarna biru. Ketika ditambahkan air lemon, maka berubah menjadi ungu. Kita bisa lihat perbandingan antara ini dan ini. Lalu kita akan menguji dengan kertas lakmus. Dapat dilihat pada air rebusan telang yang ditambahkan oleh jeruk, pH-nya bersifat asam karena ketika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam air ini berubah menjadi berwarna merah, artinya pH-nya asam. Sedangkan pada air rebusan telang murni berwarna seperti ini, menunjukkan pH-nya netral atau sedikit asam. Wedang telang yang ditambahkan perasan lemon bersifat asam dikarenakan kertas lakmus yang berwarna merah tetap menjadi merah dan kertas lakmus yang berwarna biru berubah menjadi merah. Sedangkan wedang telang murni bersifat sedikit basa karena kertas lakmus yang berwarna biru tetap menjadi biru, sedangkan kertas lakmus yang berwarna merah berubah menjadi sedikit biru. Rekonstruksi sains ilmiah. Yang pertama, dari sisi ilmu pengetahuan alam, IPA, bunga telang merupakan sumber zat aditif alami. Tanaman ini mengandung senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan, salah satunya sebagai pewarna alami yang aman digunakan. Sains asli dari masyarakatnya. Dalam pandangan masyarakat, bunga telang dikenal karena warnanya yang biru mencolok. Warna biru ini bukan hanya mempercantik tampilan makanan atau minuman, tetapi juga dipercaya memiliki khasiat khusus yang baik untuk kesehatan, karena sudah diciptakan seperti itu. Sementara itu, menurut sains ilmiah, warna biru pada bunga telang berasal dari kandungan senyawa antosianin, khususnya jenis ternatin. Senyawa inilah yang bertanggung jawab atas warna khas bunga telang, sebagaimana dijelaskan oleh Angriani pada tahun 2019. Materi IPA yang terkait yaitu senyawa bioaktif dan zat aditif alami. Selanjutnya, dari sudut pandang masyarakat, minuman bunga telang ini dipercaya memiliki manfaat kesehatan karena kandungan antioksidan di dalamnya, terutama antosianin. Sementara menurut penjabaran sains ilmiahnya, secara ilmiah bunga telang memang terbukti mengandung berbagai senyawa aktif seperti antosianin, flavonoid, saponin,
asam amino, serta vitamin A dan C. Antosianin berfungsi sebagai antioksidan kuat, flavonoid dan saponin bermanfaat dalam menjaga kesehatan sel, sementara asam amino serta vitamin A dan C mendukung sistem imun dan metabolisme tubuh. Hal ini dijelaskan oleh Smartini dan kawan-kawan pada tahun 2020. Materi IPA yang terkait pada rekonstruksi ini yaitu zat aditif alami dan senyawa bioaktif. Selanjutnya, dalam pengetahuan masyarakat diketahui bahwa jika bunga telah dicampur dengan perasan air lemon atau bahan asam lainnya, akan terjadi reaksi kimia yang membuat warnanya berubah. Lalu, menurut sains ilmiahnya, secara ilmiah, perubahan warna ini disebabkan oleh penurunan nilai pH larutan ketika ditambahkan perasan lemon yang mengandung asam sitrat. Antosianin dalam bunga telang bereaksi terhadap pH tersebut yang menyebabkan warnanya berubah dan dari biru menjadi ungu. Ini merupakan bukti bahwa bunga telang mengandung indikator alami apakah terhadap perubahan pH. Nah, materi IPA yang terkait yaitu perubahan warna, asam, dan basa. Pada materi IPA, kita mempelajari bahwa bunga telang dapat mengalami perubahan warna ketika bereaksi dengan zat yang bersifat asam atau basa. Ini merupakan contoh sederhana dari indikator alami asli dari masyarakat menyatakan bahwa bahan wedang telang yang dijemur dan dikeringkan itu sebagai penyimpanan jangka panjang untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Masyarakat menjemur bunga telang agar kering dan bisa disimpan lebih lama. Penjemuran ini dianggap cara alami untuk mencegah bunga cepat rusak atau ditumbuhi jamur dan bakteri. Sedangkan menurut ilmiahnya, secara ilmiah, proses penjemuran berfungsi untuk menjaga kestabilan senyawa bioaktif dalam bunga telang, serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Ini karena panas matahari menurunkan kadar air yang membuat lingkungan menjadi tidak mendukung bagi mikroorganisme. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Wahida dan Anggarani pada tahun 2021. Materi IPA yang terkait yaitu perubahan zat dan senyawa kimia dan perbedaan kalor dan penguapan. Dalam pembelajaran IPA, kita mengenal proses perbedaan kalor melalui radiasi, yaitu perbedaan panas tanpa melalui zat perantara. Nah, proses ini terjadi saat bunga telang dijemur di bawah sinar matahari. Selain itu, terjadi juga penguapan air dari bunga, yang merupakan salah satu bentuk perubahan fisika serta perubahan zat secara kimiawi saat kandungan senyawa aktif menjadi lebih stabil. Rekonstruksi sains ilmiah pada komponen STEM. Yang pertama pada komponen sains, zat aditif alami dalam medan telang seluruhnya bersifat alami dan berfungsi sebagai pewarna, pemanis, serta penambah cita rasa dan khasiat kesehatan. Komponen zat aditif alami meliputi bunga telang sebagai pewarna alami yang memiliki kandungan antosianin, jahe dan serai sebagai penguat rasa dan senyawa bioaktif yaitu gingerol dan citronella. Lemon sebagai pengatur pH yang mengandung asam sitrat, madu sebagai pemanis alami yang mengandung antioksidan dan enzim, buah makotadiba sebagai antioksidan dan anti radang. Pada perubahan warna dan pH, antosianin, pigmen utama dalam bunga telang, bersifat pH sensitif. pH basa atau netral berkisar antara 7 hingga 9 yang berarti larutan berwarna biru, dan pH asam yang kurang dari 5 yaitu larutan berubah menjadi ungu atau merah muda. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi kimia. Antosianin akan bereaksi dengan H+ dari asam menjadi struktur kationik yang mengakibatkan perubahan warna. Wedang telang murni tanpa lemon pH sekitar 7 hingga 8 yang berarti sedikit basa, dan setelah tambah lemon pH turun menjadi 3 hingga 4 yang berarti asam. Pada komponen teknologi, yang pertama, pemanfaatan alat sederhana seperti kertas lakmus atau pH-meter untuk mengetahui pH atau keasaman wedang telang. Yang kedua, pengaplikasian dalam bentuk produk UMKM yaitu Simpliciati. Pada komponen engineering,
Pertama, proses produksi sederhana mulai dari budidaya bunga telang, ekstraksi hingga pengemasan. Dua, penjemuran di bawah sinar matahari yang mengakibatkan adanya kalor untuk penyimpanan jangka panjang. Dan tiga, untuk penyeduhan sederhana dengan ekstraksi. Lalu ditinjau dari komponen matematik. Yang pertama, menghitung volume, konsentrasi larutan, dan derajat keasaman pH. Kedua, dosis bahan untuk resep wedang telang. Dan ketiga, perubahan intensitas warna dengan skala pH dalam bentuk grafik perubahan warna dan pH. Nah, Sobat Ethnoscience, itu tadi proses pembuatan wedang telang. Dari memetik bunga telang langsung dari kebun hingga menyeduhnya dengan penuh cinta dan kearifan lokal. Minuman ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita tentang alam, budaya, dan bagaimana masyarakat menjaga warisan budaya dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di Etnovlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think I might want me to come show up at your door, but I'm just so afraid that I'll be wrong. I wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.